Baik, selamat malam Sobat Budaya, Bapak dan Ibu sekalian. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali kita bertemu di dalam Zoom ini, dalam Zoom mingguan KCB, yang malam ini masih mengupas mengenai Sastro Jendro. Bapak dan Ibu sekalian, Sobat Budaya, kita seringkali mendengar dan sudah hafal bagaimana ada agadium bahasa Jawa yang mengatakan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo aleman, ojo getunan. Falsafah Jawa itu adalah ingin mengajak untuk setiap kita menjadi tenang, tidak cepat menanggapi dan tidak cepat bereaksi terhadap sesuatu. Dan di situ yang ingin ditampilkan adalah semuanya meneliti dan menisik ke dalam. Tetapi ada hal lain yang menarik, bahwa di sisi lain ojo-ojo tadi itu dipakai untuk kita menjadi mawas diri, menjadi tenang, tetapi ada hal lain bahwa mencapai suatu keadaan dan suatu kondisi sehingga ojo-ojo itu tadi dengan sendirinya memang menjadi bagian dari kita. Seperti juga begitu banyak larangan yang membentuk kita untuk supaya tidak macam-macam. Tetapi ada kondisi lain yang juga mengantarkan sehingga kita ada dalam satu kesadaran tertentu tidak punya selera untuk melakukan larangan-larangan itu dengan sendirinya. Nah, keadaan itu, kondisi itu seperti apa? Nah, malam ini itu yang akan dipaparkan oleh Romo Tony. Bagaimana masuk dalam satu keadaan, dalam satu situasi, dalam sebuah tingkat kesadaran, sehingga kita memang dengan sendirinya tidak mudah kaget, tidak mudah heran, tidak mudah marah, dan tidak manja, ojo aleman. Kondisi itu tadi yang akan dicoba, akan dipaparkan oleh Romo Tony. Bagaimana keadaan itu lebih menata di dalam dan bukan menata yang di luar. Maka sobat-sobat budaya, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan sama-sama mengikuti paparan dari Romo Tony. Romo Tony, ruang Zoom dan waktu saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Wiro. Salam budaya. Selamat bergabung. Tadi banyak beberapa orang yang masih baru, ya, newcomers yang mungkin belum tahu apa itu Sastro Jendro. Saya akan menyinggung sedikit apa itu sastra jendra supaya nanti kita memiliki kesepakatan dalam hal istilah-istilahnya. Ya. Sastra jendra itu banyak ditemui di media sosial, ya, tapi tertulis dengan terpisah, ya, sastro dan jendro. Sastra adalah tulisan atau ilham, jendra tidak ada artinya. Nah, ketika saya bertemu dengan seorang filolog, seorang yang mengerti tentang manuskrip, dia bilang itu adalah tembung garbo. Garbo itu maksudnya gabungan. Jadi kata-kata gabungan. Sastro jendro atau sastra jendra itu dari kata sastra, Haryo, Indra. Indra itu dewa Indra. Haryo itu adalah
keselamatan atau kerahayuan. Ya, jadi tulisan atau ilham Tuhan, ya, ilham untuk menuju kepada satu keselamatan, kerahayuan dengan melihat indera, melihat apa yang ada di dalam kehidupan, semesta dan kehidupan atau dewa indra, ya, Batara Indra. Jadi otomatis karena sifatnya dewa, sebetulnya ilmu ini tidak keluar dari keraton, ya. Ini adalah ilmu raja-raja yang kemudian memang keluar karena ada cucu dari Sinuwun PB10 yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Somotiningrat, di mana saya berguru dengan Kanjeng Romo Darudriyo ini. Ya. Jadi ini sebetulnya pengetahuan yang rahasia sebetulnya itu, tetapi sekarang keluar. Maka sebetulnya kalau kita nemuin banyak tulisan-tulisan ya mengenai apa namanya sastra Jendra ini ya, itu saya pernah menemukan ya dari tulisan-tulisan abad 19-20 ya. Kemudian juga sering adanya diskusi-diskusi dari kelompok-kelompok aliran kepercayaan, kemudian juga ada diktat ya waktu itu ya disebarkan oleh Dinas Kebudayaan, kemudian juga Direktorat Pembinaan atau Dirban Binyat ya. Itu banyak sekali tulisan tentang sastra Jendro ini. Tetapi kita butuh ya untuk kesepakatan ya, kesepakatan dulu tentang istilah-istilah yang ada di dalam sastra Jendro. Mari kita coba mulai dengan materi yang sudah saya siapkan. Kali ini apa yang saya utarakan memang sebetulnya sangat sulit dan dalam karena menyangkut sudah kelasnya itu kasepuhan gitu. Jadi bukan keragaan tapi kasepuhan, masalah-masalah batin ya. Nah, jadi webinar malam ini memasuki suatu renungan yang mendalam. Bagi yang suka melakukan meditasi, pasti nanti akan mengalami misteri-misteri keilahian. Nah, di dalam suatu ajaran kasepuan yang sejati itu mengajarkan dua hal, yaitu tentang kawruh sariraning pribadi. Jadi bagaimana mengetahui diri pribadi kita, ya. Nah, dari perjalanan kita mempelajari diri kita itu akan muncul misteri-misteri pribadi yang kita sebut dengan kawruh laku. Pengetahuan saat kita tuh menjalani hidup, menjalani laku spiritual ya. Jadi ada misteri-misteri. Nah, kasepuan itu berbeda dengan kanuragan atau keragaan ya. Di dalam sastra Jendro kita balik nanti. Saya Sastro Jendro Living Academy lebih mengutamakan kepada masalah pembentukan spiritualitas dan bukan ke ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu keragaan ya. Tapi tetap semua yang akan belajar akan mendapatkan kalau memang mau ya. Kita dilatih betul-betul. Kekebalan ya, itu bukan dari roh-roh atau dari hantu atau dari perlindungan roh halus, tidak. Tetapi dari keyakinan diri kita, bagaimana kita memanggil gaib, ya bahwa karunia Tuhan itu ada untuk melindungi diri kita. Maka dalam nanti, pada Mei nanti, kita ada wedaran itu yang kita pentingkan justru keselamatan. Ya. Keselamatan, barusan ya misalnya, ada ini admin kita sendiri ngalamin, kaget dia. Tabrakan, jret. Si motor satunya hancur, stangnya patah, dia lecet pun tidak. Motornya nggak ada apa-apa. Nah, itu karena keselamatan. Jadi kita bukannya kanuragan itu dalam hal ilmu kebal, ilmu tidak. Tapi ada sesuatu yang menyelamatkan kita. Banyak sekali misteri-misteri yang dialami oleh teman-teman kita ketika sudah mengambil wedaran tingkat 1 ya.
Contoh-contohnya macam-macam. Misalnya mau berangkat nggak jadi, akhirnya yang berangkat-berangkat malah kecelakaan misalnya gitu. Itu sangat apa ya? Kita bilang itu misteri ya. Kawruh sariraning pribadi itu merupakan piranti atau suatu alat atau sarana untuk memahami keberadaan eksistensi diri pribadi kita yang dalam sastra Jendro itu diutamakan adalah 3 kesadaran yang kita miliki. Kesadaran rasa, ya, kesadaran pikir, kesadaran raga. Nah, di dalam kita sedang mencari pribadi ini, kita banyak sekali bertemu dengan olah rasa. Jadi lebih banyak rasa yang direnungkan ya, perasaan-perasaan atau itu. Istilah-istilah ini nanti akan mulai kita coba canangkan agar kita semua sepakat ya. Jadi memiliki satu kesamaan ya. Nah, ketika kita sudah mulai mengolah rasa, pasti ada pengalaman-pengalaman mistik. Siapapun pasti akan mengalami pengalaman mistik. Itu merupakan satu misteri pribadi-pribadi yang kemudian kita sebut dengan kawruh laku, pengetahuan tentang laku kita. Ya, kita mulai dari awal lagi bahwa seandainya matahari itu kita analogikan sebagai Tuhan, ya, dan manusia itu cawan-cawan yang berisi air, ya, jutaan cawan, ya, yang beda cuma cawannya, ya, raganya yang beda, tetapi refleksi ada cahaya di dalam permukaan air itu semua sama, ada matahari kecil, ya. Ini perumpamaannya begitu. Itu kita sebut roh suci, jiwa. Banyak aliran kepercayaan yang lain menyatakan itu suksma. Bukan, itu bukan suksma. Itu jiwa, itu roh suci, ya. Roh suci. Lah ini istilah ini harus kita sepakatkan dulu gitu ya. Roh suci. Lah kemudian suksma itu yang mana? Suksma itu berkas sinar yang menuju ke arah matahari. Itu disebut suksmo sejati. Dalam falsafah, ya dalam filsafat barat, disebut suatu keadaan transendensi atau transendental di atas kemampuan manusia. Itu suksma, ya. Jadi roh suci, suksma, matahari kita anggap sebagai Tuhan, dan wadah-wadah ini dianggap sebagai raga kita, jasmani kita. Jadi kita semua sama, memiliki roh suci yang sama. Hanya beda di raganya saja. Lah, raga ini jelas ada pengaruhnya terhadap adanya panca indera, pemikiran, dan sebagainya. Sehingga kita memang ada perbedaan. Tetapi intinya kita memiliki roh suci. Konsep Tuhan itu dalam sastra Jendra sangat sederhana. Ya. Dalam filsafat Yunani kuno, ya, terdapat satu analogi tentang mikrokosmos, makrokosmos, ya, yang menggambarkan manusia merupakan cermin dari alam semesta. Ya. Kemudian juga ada beberapa pendapat seperti filsuf-filsuf Anaximander misalnya, Plato, kemudian para stoik ya, stoikisme ya, itu mengembangkan gagasan-gagasan ini dengan keyakinan bahwa struktur dan fungsi manusia itu mencerminkan struktur dan fungsi kosmos. Bahkan dianggapnya manusia ini bergerak, semesta juga bergerak, itu semuanya seiring, ada resonansinya. Di dalam sastra Jendra itu disebut dengan doyo dinoyo. Ada yang saling mendayai antara manusia dan semesta. Rod sinorotan, ada yang saling menyinari. Kemudian juga lek wilalian, ada kekuatan yang berkebalikan. Kalau tadi gambar itu agak realistis, ini saya bikin semacam diagram ya. Jadi warna kuning yang nyelorot di sebelah kiri itu disebut suksmo sejati.
ada roh suci, ya. Kemudian ada raga, di atas adalah matahari. Nah, ketika kita merenung, kemudian kita mengolah rasa, ya, kita meditasi, ya, itu kita semua itu bisa mendapatkan katakanlah wahyu, inspirasi, atau apalah yang disebut di dalam keagamaan, ya, itu ada garis merah. Itu yang disebut Roh Kudus. Rohul Kudus, Roh Al-Qud, ya. Nah, itu juga sebetulnya disebut wahyu dalam kadar-kadar tertentu. Di wahyu Tuhan itu kita jangan angker, wah, wahyu Tuhan itu hebat begini. Tidak. Wahyu Tuhan itu kita akan mengalami semuanya, ya. Nah, ketika suksmo sejati yang kuning tadi itu mendapat menjadi wahana atau bisa dilalui oleh roh suci tadi, berkas itu sudah menjadi berubah istilahnya di dalam sastra Jendra itu yaitu suksma kuwasa. Suksma kuwasa artinya berkas yang sudah ada kuasa. Maka disinilah sebetulnya roh suci menangkap. Ya, siapa yang menangkap? Guru sejati. Guru sejati. Jadi di dalam roh suci ada bagian-bagian yang merupakan tempat untuk mengolah roh suci, mengolah inspirasi, mengolah wahyu. Ya. Jadi kita kembali ya, suksmo sejati ya. Suksmo sejati itu pengertian suksmo sejati itu adalah merupakan inti kesadaran terdalam manusia yang tidak terikat oleh tubuh fisik, jadi tidak ada di dalam fisik. Nah, di dalam ajaran sastra Jendra ini, suksma sejati itu diartikan sebagai suatu bentuk yang disebut juga roh murni, sumbernya dari ilahi. Makanya ada yang namanya inspirasi turun ke jiwa kita, ke roh suci kita. Berkas sudah ada garis merah, artinya sudah menjadi suksmo kuwasa. Kita mendapatkan satu inspirasi. Nah, kalau roh suci itu kita gambarkan penampangnya yang di kanan, ya lingkaran itu, ya itu yang merah itu adalah guru sejati. Itu yang menampung dulu semua Rohul Kudus ataupun inspirasi ataupun wahyu, ya revelation atau apa ya itu pokoknya masuknya di merah itu, bulatan merah itu. Kemudian dia akan dilakukan satu perenungan. Perenungan itu yang merenungkan adalah nurani. Jadi ada nurani. Kemudian ada abu-abu muda, itu adalah kawiksanan. Merupakan satu pertimbangan-pertimbangan. Dari nurani, dia nyentil ke pertimbangan. Benar pora ya? Gitu. Benar apa enggak ya ini ya? Gitu. Kalau kita misalnya dapat ide ya, oh dapat inspirasi gini, oh ini benar apa enggak ya? Nah, itu kawiksanan. Ke atas lagi, itu sudah pelaksana aku. Pelaksana aku artinya sudah melakukan satu eksekusi, satu pelaksanaan, ya. Itu yang disebut panindaan, ya. Nah, jadi roh suci kita ini ada di situ, ya. Kemudian, nah dari struktur tubuh kita, kita pun juga memiliki tiga kesadaran, ya, tiga kesadaran. Tiga kesadaran tadi yang sering saya ucapkan yaitu kita memiliki kesadaran pikiran, kesadaran raga, kesadaran rasa. Ya. Nah itu keluar dari yang disebut roh suci, larinya ke otak, larinya ke kognitif, ya, larinya ke alam pikir nanti. Nah, apa yang terjadi proses yang ada di dalam roh suci atau jiwa kita itu, itulah yang disebut dalam filosofi barat imanensi. Ya. Mungkin kita mengenal kata iman, ya. Iman kita. Ya.
Di situ ada pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Guru sejati, ada nurani, kemudian ada kawiksanan, kemudian ada panindakan. Jadi semuanya olah-olah ini adanya di iman, di ruang imanensi. Nah, orang yang waskita, orang yang peka, ya mungkin orang-orang suci, orang-orang yang bisa meramalkan sesuatu, itu guru sejatinya jadi melebar. Saya gambarkan dengan ondol-ondol yang merahnya gede, ya, merahnya lebar. Artinya dia tuh peka, dia peka. Ya. Sementara orang-orang yang umum itu ya biasa aja, kecil biasa, karena dia tidak peka. Kemudian ini kembali bahwa apa yang terjadi di bawah di ruang imanensi tadi itu semuanya akan dikirim menjadi kesadaran-kesadaran, kesadaran rasa, kesadaran pikir, rasio, ya, kesadaran raga. 3 kesadaran ini itu adalah kunci dari meditasi sebetulnya. Kalau kita belajar meditasi, ngoyo-woro, suruh tenang, suruh ini, suruh mikir ke sana, suruh ini, ngomong kosong, tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang paling penting adalah bagaimana 3 kesadaran itu bisa dikawinkan. Nyawiji gati atau kesadaran-kesadaran itu ditriwikromokan. Itu meditasi sastra Jendro itu cuman itu aja. Nanti baru berkembang ke hal-hal yang sifatnya lebih ke detail-detailnya, ya. Jadi misalnya kita merasakan raga, ya, kita merasakan raga, kita juga merasakan diri kita, ya. Pikiran kita endapkan. Jadi gati pikir atau kesadaran rasio, kesadaran rogo, kesadaran rasa disatukan. Tarik napas, keluarkan melalui mulut. Tarik napas dari hidung, keluarkan melalui mulut. Dari ketiga kesadaran itu, kalau berhasil triwikromo, akan menghasilkan gambar yang segitiga. Jadi seorang yang rajin melakukan meditasi, perenungan, mungkin di dalam agama-agama juga ada yang namanya wiridan, kayak rosario, kayak atau apa, kayak banyak sekali. Tetapi dia tidak memiliki satu prinsip tentang 3 kesadaran yang disatukan. Nah, ini akan mengaktifkan ruang imanensi tadi. Jika kita bisa menjadikan satu triwikromo tadi, ya ada segitiga tadi, ya itu kita cukup berhasil artinya dalam hal bertriwikromo. Kemudian dari situ ya barulah suksmo kuoso yang mengalir tadi dari entitas yang kuasa dari Tuhan yang Maha Esa tadi itu bisa masuk dan diterima oleh guru sejati. Semakin peka, semakin bisa diterima. Itu yang disebut katakanlah roh Al-Qud atau roh kudus. Ya. Dalam gambaran visual, hal ini dilambangkan dengan bulatan merah yang membesar. Ya. Itu adalah suksmo inspirasi yang diterima oleh guru sejati. Dalam kondisi inilah seseorang mendapatkan tingkat kewaskitaan yang ilahiyah. Kepekaannya itu timbul. Ya. Saya menyebutnya adalah kewaskitaan ilahiyah. Artinya kita tuh peka, kita tahu. Ya. Karena tidak semua pelaku meditasi mencapai pencerahan sejati itu. Ada yang justru menangkap fenomena gaib yang gelap misalnya, dimensi-dimensi bawah. Ya. Nah, itu karena tergantung dari metode yang diajarkan. Jalur spiritualnya itu bagaimana? Kalau di dalam sastra Jendra, itu selalu apa yang terjadi adalah aku ini hidup, hidupku cahayanya Tuhan. Ya.
Di dalam Nasrani juga ada. Yohanes 16 ayat 4 misalnya. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Walaupun secara keagamaan dianggap personifikasinya Yesus, tetapi sebetulnya yang dimaksud adalah aku. Akumu ini loh. Aku kita. Inilah. Aku kita ini adalah merupakan jalan. Maka kita harus meditasi mencari ke dalam diri kita sendiri. Sekarang, karena istilah-istilah tadi sudah mulai, saya kira sudah mulai jelas ya, apa itu meditasi, apa itu roh suci, bagaimana itu guru sejati, bagaimana tiga kesadaran disatukan ya. Kemudian saya ingin berbicara tentang istilah sastra cetha ya, sastra cetha ya. Jadi kepekaan ya, kepekaan itu sering ditangkap ya, sering ditangkap oleh guru sejati, menerima petunjuk tadi ya, atau visi ya, kalau dalam filsafat barat kita menerima visi dari Tuhan yang Maha Esa akan terjadi dengan jelas dan langsung tanpa perlu pertimbangan atau proses penerjemahan. Kadang-kadang kita mendapat inspirasi, itu kita harus menimbang-nimbang. Hati nurani masih menimbang-nimbang. Tetapi kalau kita sudah mahir sekali dalam hal mengerti tentang guru sejati, kita akan menemukan sastra cetha. Sastra cetha artinya suatu inspirasi yang jelas, tanpa keraguan, tidak ada distorsi pemahaman. Nah, sastra cetha, sastra seto ya, kalau dalam ini cetha ya, seringkali dipahami sebagai tulisan alam. Sesuatu yang bersifat eksternal dan berada di luar manusia. Pemahaman ini sering bercampur aduk dengan makna dari sastra jendra. Sastra jendra itu belajar terhadap alam, tapi kalau sastra cetha itu bukan, itu adalah sinyal atau suatu petunjuk yang jelas. Jadi tidak lagi ada keraguan. Sastra cetha ini ya adalah konsep dalam tradisi spiritual Jawa yang merujuk pada pengetahuan atau ajaran yang jelas dan terang mengenai kebenaran keluhuran hidup. Istilah ini berasal dari kata sastra. Sastra itu ajaran atau tulisan. Cetha atau cetha ya, cetha itu kalau bahasa Jawa itu nyoto ya. Dengan demikian sastra cetha itu dapat dipahami sebagai bentuk yang merupakan pengetahuan yang memberikan pemahaman yang gamblang tentang visi tadi, petunjuk tadi. Nah, dalam konteks ajaran sastra jendra ini merupakan satu hal yang penting ya, di mana rasa sejati atau rasa sejati kita itu akan menemukan satu gambaran tentang apa yang disebut sastra cetha tadi. Itu bersumber dari kehendak Tuhan. Kalau ada orang bilang, oh ini besok ada ini kejadian misalnya gitu. Nah, ini tidak masalah indigo, masalah apa yang sekarang sedang model, sedang tren. Tidak, kalian semua akan bisa kalau mau belajar. Indigo itu hanya istilah, tidak ada orang keturunan jadi indigo, tidak ada, ngomong kosong. Gitu. Jadi kita tidak percaya itu. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa, aksara ga ya, Bono Coroko Doto Sawolomo Go Botongo Go itu disebut bahwa guru sejatilah yang mengajari. Guru sejati hangwurui, guru sejati yang mengajarkan, yang membimbing kita. Maka jika kita menyoroti banyak psikologi transpersonal, kemudian petunjuk-petunjuk tentang bawah sadar dan
banyak yang mengemukakan oleh tokoh-tokoh psikologi misalnya ya, seperti Carl Jung misalnya ya, dia memperkenalkan konsep ketidaksadaran kolektif, kemudian di mana ada satu intuisi, visi dalam bawah sadar yang keluar, itu monggo ya. Abraham Maslow misalnya membahas pengalaman puncak atau peak experience sebagai bagian dari perkembangan spiritual manusia, bisa. Ya. Banyak tokoh-tokoh barat sudah menyatakan itu, tetapi leluhur kita itu lebih jelas sekali. Jadi semua pendekatan yang dilakukan oleh leluhur adalah menunjukkan bahwa intuisi, visi, dan pituduh dari bawah sadar itu ya adalah merupakan satu fenomena mistik yang ada dari guru sejati. Tadi kita satukan lagi ya, bahwa gati rasa, gati rogo, gati pikir ya, yang bersatu itu akan menemukan, kalau kita bisa triwikromo, akan menemukan segitiga merah yang di tengah. Segitiga merah inilah yang memiliki resonansi atau menyatu dengan makrokosmos, menyatu dengan Yang Maha Esa. Itu yang disebut apa yang kita kenal dengan manunggaling kawula Gusti. Jadi dari situlah kita sudah melakukan satu hubungan dengan Tuhan. Kalau kita gambarkan tadi itu dalam ruang imanensi atau ruang keimanan, sekarang saya gambarkan ruang transendental. Jadi 3 kesadaran tadi saya turunkan untuk posisinya itu datar ya. Segitiga tadi kita tarik ke atas ke matahari. Ibarat kalau Tuhan itu adalah matahari. Itulah yang disebut transendental. Situasi di mana sukmo kuwoso yang berkuasa, sukmo kuwoso yang berperan ya. Jadi trigati, 3 kesadaran itu ada tulisan di sebelah kanan, 3 kesadaran disatukan menjadi triwikromo atau dikawinkan. Kromo itu kawin. 3 kesadaran yang dikawinkan. Triwikromo. Dari triwikromo itu muncul tripramono. Tripramono itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya sudah merupakan hasil dari inspirasi yang sifatnya keilahian. Dari situlah baru jumbuh kawula Gusti. Jumbuh ini juga sama dengan manunggal. Bedanya apa? Kalau jumbuhing itu hanya persis seolah-olah bersatu. Kemudian terjadilah resonansi antara mikrokosmos dan makrokosmos. Disitulah kita menemukan satu pencerahan, enlightenment, ya, enlightenment. Ketika kesadaran telah jumbuh menyatu sepenuhnya dengan hakikat sejati, maka seseorang akan memancarkan sifat welas asih yang luhur, sebab dalam dirinya kesadaran akan saya, aku, milikku, itu semua sudah lenyap, sudah lebur, tidak ada jejak lagi. Jadi mendidik seseorang untuk hidup bertoleransi, untuk hidup welas asih, itu tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Dengan agama pun juga belum tentu jelas. Kecuali Anda bisa melakukan satu meditasi, orang itu merasakan pencerahan. Dari situ otomatis orang-orang yang sering meditasi tadi sudah memancarkan welas asih. Sudah otomatis memiliki toleransi. Bukan masalah alam pikir. Bukan. Tapi sudah di dalam hatinya sudah ada. Karena apa? Karena dalam dirinya itu punya kesadaran bahwa saya, aku, milikku itu tidak ada semua. Udah luluh. Dan di dalam bahasa Jawa, akunya sudah disebut ingsun. Yaitu aku yang sudah transenden. Aku yang sudah menjadi aku jagat. Ya, yakni aku yang telah manyawiji atau menyatu dengan Gusti.
Nah, kalau Tuhan itu disebut welas asih, karena kita nyawiji Gusti, otomatis kita juga menjadi ikut welas asih. Dalam filsafat panteisme ya, Tuhan dipahami sepenuhnya sebagai alam itu sendiri. Kehadirannya dirasa berada di luar diri kita, menyatu dengan segala ciptaan. Dalam pemahaman ini, Tuhan bersifat transenden karena kebesaran dan kekudusannya. Namun juga imanen karena kehadirannya hanya dapat dirasakan oleh diri kita. Keimanan. Jadi imanensi dan transendensi adalah dua arah, cermin dua arah perjalanan spiritual kita. Jadi kita harus mencari diri pribadi untuk bisa kita melakukan satu hal yang melampaui diri kita, yaitu transenden. Nah, kalau kita gambarkan ya, itu ya tadi ruang yang sifatnya masih imanensi, itu roh suci, guru sejati dan sebagainya, itu ada di dalam diri kita. Nah, di luar diri kita itu sudah disebut aku jagat. Aku sudah bukan aku, tapi ingsun, transendental. Maka kalau sobat-sobat menemukan mantra ya, mantra-mantra yang sudah menyebut dengan kata niat ingsun ya, niat saya, niat aku, niat ingsun dengan kata ingsun, itu sebetulnya kita sudah masuk ke dalam satu transendental. Mantra itu sudah jelas mantra-mantra yang sifatnya sudah keilahian, tidak sembarangan. Maka dari itu saya sering kalau ada teman yang tanya mantra gini-gini, saya bilang, you pelan-pelan dulu. Ya, you harus ngerti dulu sebelum tahu mantra itu bagaimana. Takutnya ya itu nantilah ada sesuatu yang tidak baik. Kita kembali lagi. Bagi teman-teman semua, sobat-sobat semua yang ingin mencoba, marilah coba meditasi sastra jendera yang sebetulnya gampang sekali. Cobalah Anda diam, duduk, mencari tempat yang santai. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Terus pelan-pelan. Sambil kita rasakan raga kita. Kalau pikiran kita melayang kemana-mana, tariklah ke ujung hidung. Seolah-olah mata kita melihat pucuking grono, ujung hidung. Dirasakan. Tarik napas sambil kita memandang. Supaya pikiran tidak melayang kemana-mana. Tidak ada istilah, wah kamu harus bisa mengkosongkan pikiran. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah pikiran kita awasi. Kita amati. Itu sebetulnya sastra jendera itu meditasinya paling gampang. Jadi ya kita kembali pada istilah yang kita sebut guru sejati itu akan mengajari kita. Tadi sudah saya sebut Abraham Maslow ya yang menyatakan puncak dari sebagai perkembangan spiritual manusia sebagainya ya, kemudian juga ada Ken Wilber ya. Ken Wilber ini juga menyatakan bahwa semuanya itu merupakan integral consciousness ya, jadi satu kesadaran yang menyatu ya, tadi. Kemudian kita coba dengan kembali kepada tema kita yang awal, yaitu istilah yang disebut wisik atau bisikan halus. Judul kita ya, menerjemahkan bisikan Tuhan. Ini kita mulai, mudah-mudahan saya kira nggak bisa sekali ini, mungkin nanti dilanjut ya. Tapi nggak apa-apa, ya kita mulai dulu ya bahwa wisik ya itu istilah Jawa, bisikan ya. Jadi bisikan halus itu adalah komunikasi batiniah. Saya mengistilahkannya susah ya ini cerita. Adalah bentuk komunikasi batiniah yang hadir sebagai apa? Suara, tetapi juga kadang-kadang visual, penampakan.
ya, itu juga masih disebut wisik, ya. Walaupun penampakan ada satu hal yang kita lihat misalnya di dalam tradisi spiritual, ya, wisik dibedakan menjadi dua jenis utama. Ini kita mesti tahu dulu, ya, bahwa maka saya terangin panjang lebar mengenai ruang imanensi atau internal dan ruang transendensi atau yang di atas kemampuan manusia atau yang sifatnya keilahian. Jadi wisik itu ada dua asalnya, ya. Misalnya satu, wisik atau bisikan dari ruang imanensi dari internal. Ini adalah bisikan yang muncul dalam diri kita, dari dalam diri kita. Sering disebut dengan suara hati, intuisi, intuisi murni, ya. Itu masih disebut wisik dalam ruang imanensi. Wisik ini muncul atau bisikan ini muncul ketika kesadaran kita selaras dengan ketenangan batin dan kejernihan rasa. Kemudian juga kita seolah-olah terbimbing oleh getaran dari kesadaran yang terdalam dari diri kita, dari jiwa kita, dari guru sejati kita. Ini adalah bentuk komunikasi spiritual yang lebih umum. Artinya ini sering didapatkan oleh setiap orang, baik itu dalam meditasi, baik itu dalam keadaan yang sifatnya itu pas mindful, ya, pas apa ya istilahnya, pas mindfulness, ya, pas sadar keseluruhannya, itu bisa muncul. Itu wisik dari ruang imanensi, dari jiwa, ya, dari roh suci, ya. Kemudian ada lagi wisik dari ruang transendental. Ini sifatnya eksternal, ya. Eksternal, ya. Jadi jenis ini jauh lebih dalam dan jarang bisa tercapai oleh orang. Jarang bisa dicapai. Wisik ini bukan lagi suara hati, tetapi benar-benar datang dari luar. Dari luar diri kita. Kadang-kadang kita mengalami seperti telinga kita itu seperti ada kumbang atau lalat yang ngungu masuk ke dalam semacam masuk gitu. Ngungu kalau kita sadar, kita peka, kita kemudian menyerahkan diri, kita berserah, ya, sumarah dalam bahasa Jawa. Itu nanti akan sukses buka. Dia akan ngomong. Dan ngomongnya biasanya singkat. Dia akan apa gitu. Kita masih misteri. Itu dari siapa? Itu kita misteri. Karena itu memang benar-benar dari luar. Jadi ada suara. Sehingga misalnya ada sesuatu yang ternyata itu wisik yang sifatnya pituduh atau apa ya, atau satu isyarat tentang alam misalnya, itu bisa terjadi. Selain itu juga ada penampakan. Misalnya waktu saya meditasi malam Natal, saya ingat sekali malam Natal tahunnya saya lupa, itu saya ketemu satu bentuk gelombang yang tinggi sekali, gelombang yang tinggi sekali. Ternyata besoknya Aceh tsunami, Aceh tsunami. Ini juga wisik, tapi wisik yang sifatnya penampakan, sifatnya visual. Kemudian saya pernah lagi, ya, misalnya, ini penampakan, ya, bukan bisikan. Istri sama anak saya pergi bersama seorang teman, ya, naik taksi. Tiba-tiba saya melihat ada taksi keluar monyet. Saya terjemahkan langsung, wah ini bahaya. Monyet itu nakal. Kita terjemahkan, benar. Istri dan anak saya dan juga yang temannya yang waktu itu tabrakan, berat sekali tabrakan di tol, ya, tabrakan di tol. Anak saya laki patah kakinya, anak saya perempuan tulang hidungnya kebentur, ya. Istri saya juga begitu.
drivernya sangat berat sekali, terus yang di depan yang yang temennya istri saya juga parah sekali, sehingga ya itulah makanya. Itu tidak bisa kita atasi karena memang mereka sudah berangkat. Nah, itu yang tadi saya bilang merupakan wisik dari ruang transendental. Itu dari mana kita tidak tahu. Tetapi sebetulnya inilah bentuk wahyu yang sering hanya bisa dicapai oleh guru-guru spiritual yang sejati. Atau kita-kita yang sering melakukan triwikromo dan berhasil, ya. Maka ada kemarin orang bertanya, ya, aku ki wis meditasi terus. Saya sudah berusaha bertriwikromo. Apa yang akan saya dapatkan lagi? Ada tahapannya, aku bilang. Tahapannya adalah kawaskitan. Selain ketentraman batin, kemudian juga kita mulai hidup dengan welas asih yang bagus, kemudian kita mulai main kesolehan kalau dalam agama, kesolehan. Itu matahari kecil ini itu bisa meniti ke arah mengikuti suksmo sejati menyatu dengan matahari. Bisa menyatu. Itu tadi sebetulnya Triwikromo itu tujuannya adalah manunggal kawula Gusti. Nah, tahapan-tahapannya akan mendapatkan juga yang namanya wisik dari ruang transendental tadi. Jadi ringkasan mudahnya, wisik imanensi itu suara hati berasal dari dalam, lebih umum dirasakan oleh orang, ya. Kemudian wisik transendental itu suara yang ada dari luar, ya. Sangat jarang terjadi, tetapi itu merupakan satu hal yang sudah merupakan kita ini sudah memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Wisik merupakan bentuk komunikasi spiritual yang halus, baik melalui suara hati, rasa maupun penampakan simbolik, ya. Jadi penampakan simbolik juga termasuk wisik, ya. Inilah yang sebetulnya sejatinya dicari oleh orang-orang yang sedang melakukan spiritual seeker. Kalau kita lihat banyak orang pada agnostik, cari ini, cari itu, meditasi ke sana, meditasi ke sana. Akhirnya seperti rumput yang bergoyang, tidak ada jawabannya. Nah, disinilah sebetulnya kunci dari sastra Jendra. Nanti di Wedaran itu semua akan mendapatkan apa yang disebut kunci. Ya. Nah, itu kunci itu merupakan satu cara bagaimana mantra itu bisa memperkuat kita melakukan meditasi, menyatu, mengalami triwikromo. Jadi kunci itu nanti akan kita berikan kepada mereka yang ikut belajar. Jadi tadi kembali pada wisik tadi, jadi wisik menjadi jembatan antara diri pribadi dengan kehendak ilahi. Melalui wisik, manusia tidak hanya mengetahui arah hidup secara duniawi, tetapi juga terbimbing untuk mencapai kesempurnaan hidup. Kasampurnaning urip. Belajar sastra Jendra, belajar mengikuti sastra Jendra itu tujuannya itu tadi, kasampurnaning urip. Tingkat spiritual kita semakin tinggi, tetapi masalah jasmani juga kita tidak tinggalkan. Jadi kita tetap ada yang namanya doa panyuwunan, afirmasi. Ada orang yang sial, Sukerto, ya, kita siram, kita mandiin supaya sialnya supaya sialnya pergi. Kemudian masalah kerjaan, masalah tender, ada mantra-mantra untuk itu. Jadi dalam sastra Jendra itu bukan kita tuh suruh belajar meditasi, tapi nanti jadinya jadi dukun, jadi orang-orang yang ngelokro, tidak.
jadi seorang yang berkarir. Ya. Dulu tahun 98 ya, sebelum kerusuhan itu, saya ada banyak sekali mahasiswa waktu itu. Mahasiswa ya, yang mengikuti saya. Ternyata sekarang ini ada yang hidup di Jepang, ada yang hidup di Australia, ya, Melbourne, ada semuanya sukses semua. Karena apa? Sastro Jendro bukan untuk hal-hal yang sifatnya hanya klenak-klenik, ya, manembah-manembah tok, tidak. Tapi yo nyambut gawe. Kecuali memang orang itu memiliki satu talenta untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Seperti halnya Krishna. Ya. Jadi seorang guru yang otomatis dia tidak memiliki satu karir lagi. Jadi sudah kita sumarah, pasrah, hidup dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi wedaran ini tidak akan selesai walau semalam suntuk, ya, apalagi jika kita mengikuti setiap tahapnya. Jadi ini wedaran ilmu tinggi, sangat mahal, ya. Saya coba mengkomunikasikan dengan bahasa yang mudah, mudah-mudahan tadi pada mudeng, ya, pada tahu, ya, pada bisa mencermati, bisa menerima, ya. Berbahagialah yang bisa memahami apa yang saya ceritakan dari awal. Saya buka dengan imanensi dan transendensi untuk mengerti tentang wisik dulu. Nanti kita lanjutkan wisik, sebetulnya wisik itu bagaimana. Nah, setelah itu nanti Pak Wiro kita sharing siapa yang pernah dapetin wisik, dapetin penampakan dan sebagainya, monggo kita sharing, kita bicarakan, kita coba bongkar, kita coba konsultasikan sehingga apa yang terjadi di webinar ini lebih hidup, ya. Jadi tidak hanya dari saya. Monggo. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya kembalikan ke Pak Wiro. Rahayu, Romo, terima kasih, luar biasa. Ini bukan hanya cukup dalam, tapi memang dalam pengertiannya. Membedah secara anatomi dari Sastro Jendro itu. Sehingga mencapai sebuah kondisi yang memang secara spiritualitas itu yang dicari oleh kita semua. Pada kesempatan ini sudah ada yang raise hand, Romo, dari Mbak Tita. Mbak Tita, dipersilahkan. Oh ya, Rahayu Romo Tony, Pak Wiro. Rahayu. Rahayu. Romo Tony izin bertanya, jika guru sejati itu apa sih ada masalah misalnya terblur oleh dari faktor eksternal, bagaimana cara memurnikan guru sejati itu supaya bisa terkoneksi kembali ke ke roh sucinya. Karena jujur saja saya nih baru ada pengalaman minggu kemarin, saya dikasih mimpi ketika saya jam 12 meditasi, lalu sampai jam 1:30 pagi dini hari saya terlelap tidur, lalu di alam mimpi saya diberitahu bahwa ada hal yang ingin membunuh saya, intinya gitu, Romo Tony. Lalu saya coba cross check, minta petunjuk siapa orangnya, ternyata diinfokan. Nah, yang saya khawatir jika saya dalam keadaan murni untuk melakukan ambil tindakan, itu menjadi guru sejati saya tuh hitam kembali gitu, Romo Tony. Sekiranya saran dari Romo Tony tuh sebaiknya seperti apa? Terima kasih, Romo Tony. Pak Wiro. Terima kasih Mbak Tita. Sekaligus pertanyaan dan diskusi ini, Romo. Monggo, Romo. Jadi
posisi sekarang itu adalah kalau tadi gambar yang pertama tadi, yang ada matahari, ada cawan tadi, yang warnanya biru tadi, ya, itu kalau kita ini dalam keadaan yang tidak baik, itu tidak bisa langsung berkasnya. Berkas itu terhalang oleh awan hitam. Gambarnya gitu. Jadi, coba Ji, keluarin yang pertama tadi Ji. Jadi itu tidak bisa langsung. Guru sejati tidak akan ditutupin, tidak akan bisa ditutupin. Tetapi suksmo sejatinya ini tidak bisa langsung, Mbak Tita. Jadi ada awan yang menghalangi. Maka di situ yang disebut ruwatan Sukerto itu dimandiin. Dimandiin, dibacakan mantra-mantra tentang perbaikan karma dulu, karena kita kan tetap tidak tahu bahwa zaman dulu itu apakah kita masih menanggung karmanya orang-orang tua dulu, ya. Jadi ada mantra tentang karma, ya, memperbaiki karma leluhur. Itu yang disebut mantra Tunjung Kuning, ya. Dari situ kemudian dibacakan lagi tentang Rajah Kalacakra atau mantra Kalacakra, ya. Kalacakra itu untuk membersihkan tadi, itu dibuatlah air sucinya, atau kalau kerennya bahasa Hindunya atau bahasa agamanya Tirta Amerta. Air itu bisa untuk dicampurkan kepada air yang biasa, dimandikan kepada orang itu, ya. Siraman istilahnya, itu namanya siraman Sukerto, itu ruwatannya itu prinsipnya itu sebetulnya. Nah, kalau misalnya nanti ya teman-teman kita, sobat-sobat kita sudah mulai masuk kepada Rajah Kalacakra, belajar Kalacakra, belajar tentang itu, ruwatan itu bisa dilaksanakan, ya. Nah, sekarang posisinya Mbak Tita adalah jauh dari saya nggak ngerti ya di mana, ya. Itu bisa juga mencari garam grosok. Ya, kalau orang-orang yang mempelajari sekarang ini, orang-orang modern ini, wow, garam auratik gini-gini, mereka nggak mudeng. Gitu. Garam grosok ini, garam grosok tahu ya, garam yang masih perongkolan. Nah, garam grosok ini Mbak Tita berdoa sendiri atas keinginan sendiri, apa yang mau diucapkan, ucapkan, lompatkan semua, dilontarkan semua, masukkan ke dalam air hangat, mandilah. Ya, kalau orang-orang modern sekarang kan, wah garam auratik itu karena manusia itu punya auranya, punya aura, ya. Jadi ketutup auranya, ada yang bengkong-bengkong, ada yang dekok, ada ini. Kalau dimandiin air garam itu, garam auratik itu jadi full lagi, bulat lagi aura kita, ya. Oke, itu betul. Tetapi kenapa garam grosok? Ini kan nggak tahu. Nah, di dalam sastra Jendra, garam grosok ini garam yang dipercaya sudah mengalami satu pengolahan alam, yaitu matahari. Ya. Jadi itu air laut, ya, sudah itu keringnya sama matahari itu. Nah, jadi garam itu memiliki satu energi, ya, gitu. Tetapi kalau orang-orang modern ngomong, wah garam auratik gini, sudah didoain. Bukan itu saja. Garamnya sendiri memiliki energi, ya. Maka Mbak Tita, karena saya nggak mungkin bisa nyiram jenengan, ya, saat-saat ini, ya, nggak bisa saya ngeruat, artinya ruwatan Sukerto nggak bisa, ya. Cobalah dengan garam auratik, itu sebetulnya yang membersihkan suksmo sejati tadi, sama, ya, hampir sama, gitu. Jadi guru sejatinya nggak gelap, guru sejati tetap. Gitu loh. Yang gelap itu suksmo sejatinya. Makanya kalau nanti dapat garam grosok, entah berapa genggam, doa sendiri. Apa mau ininya? Dah mau cara agama ya mau boleh, mau cara apa kayak mau
bilang tentang apa, mau Al-Fatihah, mau Bapa Kami, mau Bunda Salam Maria, apa terserah, asal sebut bahwa saya ingin bersih dari kuasa gelap. Oke. Mandi pakai air hangat. Dan diyakini selesai. Gitu. Harus diyakini loh. Selesai, saya bersih. Gitu. Tuh, saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan memuaskan Mbak Tita. Oke. Ya, itu perlu kayak sambil puasa juga nggak ya, Romo Tony ya? Kalau begitu. Enggak perlu. Nggak. Enggak perlu. Oke. Enggak perlu. Ya wes. Oke. Terima kasih Romo Tony, Pak Wiro. Yeah. Ya, baik. Jadi memang perlu kita jelaskan apa sebetulnya yang disebut wisik tadi. Kita masih dangkal ini Pak Wiro. Wisik, mengenai wisik yang sifatnya imanensi itu dari nurani ya, dan wisik yang transendental. Ini yang paling sulit nih, yang wisik dari transendental. Mhm, mhm. Ya, ini yang sulit ini. Karena kepekaan terhadap alam dan sebagainya, menerjemahkannya itu tidak mudah. Sobat-sobat budaya, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah setia sampai acara ini selesai, bergabung dalam Zoom malam ini. Ada beberapa catatan yang mau saya sharing bahwa sungguh di dalam Sastro Jendro mengenai kesadaran itu bisa dijelaskan dengan gamblang. Sampai akhirnya yang menjadi tujuannya adalah kesempurnaan hidup dan mungkin juga bahkan pada kesempurnaan pati itu sungguh bisa dipelajari dan dipersiapkan. Sehingga tadi yang menarik juga adalah bahwa dengan Triwikromo tadi, kesadaran manunggaling kaulolan Gusti itu pada tahap itu, dan pada tahap akhirnya adalah kita lebur bersama dengan Gusti itu sendiri. Sehingga siapa Gusti, siapa saya, sudah tidak ada siapa-siapa. Yang ada adalah ingsun. Itu adalah proses yang tertinggi, tahapan yang tertinggi. Ketika kita sudah melebur dari itu semua, sehingga yang ada hanya kesadaran universal mungkin. Nah, yang berikutnya lagi adalah bahwa menjadi anugerah dan suatu anugerah bagi kita bila mana di dalam pencarian dan perjalanan spiritual apapun itu, tapi terutama di dalam Sastro Jendro, jika kita punya guru, punya pembimbing, punya pendamping yang sungguh mengerti perjalanan spiritual itu sendiri, maka kalau memang sobat-sobat, ibu bapak sudah menyadari akan hal itu, gunakan kesempatan itu. Sewaktu pembimbing dan atau orang yang punya pengalaman di jalannya itu masih bisa memberikan masukan-masukan dan memberikan bimbingan kepada kita. Karena pada dasarnya seorang guru hanya mau mengatakan bahwa cermin yang saya pakai ini juga cermin yang akan engkau pakai sehingga engkau bisa mengetahui dirimu seutuhnya. Cermin yang sama, hanya cara yang berbeda, dan cara itu guru yang bisa memberikan bimbingan persis mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dari sharing-sharing sobat-sobat budaya tadi sungguh menarik, karena tetap saja bahwa hal itu butuh diskusi yang lebih panjang, diskusi yang lebih mendalam, sehingga secara spiritual maupun secara psikologis dapat dijabarkan, sehingga akhirnya memang kita dapat lebih mengerti apa maksud dari apa yang sedang kita jalani, sedang kita cari, dan sedang kita gali. Maka sungguh Sang Pencipta Allah sendiri yang paling mengerti kita, dan kita diberikan
petunjuk-petunjuk melalui kelebihan yang kita tahu, yang kita punya, dan bahkan juga melalui kekurangan mungkin. Nah, tetapi itu tadi akan menjadi baik bila masuk di dalam sebuah pakem, di dalam sebuah lingkungan, di dalam suatu kondisi yang sama, sehingga kita punya bahasa, punya istilah yang seragam, sehingga ketika guru menjelaskan apa, kita mengerti maksudnya. Dan ketika kita juga mempunyai satu ide, guru pun mengetahui. Jadi perlu ada satu bahasa yang sama, perlu ada satu istilah yang sama. Maka itulah yang sejak awal dilakukan oleh Romo Tony, bagaimana sebuah istilah, bahasa, pengertian itu menjadi sama, sehingga ke depannya perjalanan itu menjadi mudah, karena kita sudah bukan seragam, tetapi kita mengerti. Sehingga akhirnya mungkin ketika tidak hanya secara pribadi, gati rasa, gati pikir, dan gati rogo kita menyatu, tetapi juga menyatu antara rasa yang satu dengan rasa yang lain, mungkin seperti itu ya. Sehingga kita belum berbicara, tapi kita ngerasani, kita punya, orang lain sudah mengerti. Seperti orang-orang tua kita dulu yang jarang sekali menggunakan kata-kata, tetapi dengan sorotan matanya atau dengan dehemnya saja, gitu, kita sudah tahu maksudnya, wah, bapak sedang marah, atau ibu tidak setuju dengan perlakuan kita, tanpa kata-kata, tetapi dari sorotan mata, dari intonasi suara, kita tahu bahwa maksud dari orang tua kita seperti itu. Ini yang mau kondisi ini yang mau dikuatkan, sehingga dalam perjalanan spiritual bersama-sama, kita punya bahasa, punya istilah, punya pemikiran, punya rasa yang sama. Itu mungkin sebagai catatan yang ingin saya sharingkan kepada Sobat Budaya dan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, terima kasih kepada Romo Tony yang sudah selalu bersedia memberikan pengajaran kepada kita semua, sehingga kita semakin jelas, semakin gamblang, walaupun sebetulnya itu adalah suatu ilmu yang sebetulnya sulit, tetapi dibuat sederhana mungkin sehingga kita bisa mengerti. Dan terima kasih kembali pada sobat-sobat budaya semua, dan kita nantikan untuk Zoom berikutnya nanti, dan lebih menarik lagi juga jika ada tema dari sastra genre yang lain. Yang tadi sudah dikatakan, wisik ini baru permulaan. Fisik secara transendental dan imanensi, tapi nanti akan lebih dalam lagi. Tetapi lebih jauh lagi kita mengundang juga jika teman-teman sobat budaya yang leluasa di bulan Mei nanti tanggal 18 ada wedaran secara khusus yang lebih terbuka kembali, lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui hal-hal yang tidak dijabarkan di dalam Zoom ini. Demikian Bapak Ibu sobat budaya semua, atas malam ini, Zoom malam ini. Sebelumnya kita coba meditasi sebentar ya. Ada beberapa teman kita, sobat kita yang hadir ini juga sedang ada membutuhkan satu blessing dari kita. Mari kita coba melakukan satu meditasi. Walaupun tinggal beberapa orang, monggo kita menenangkan diri, kita cari tempat duduk atau situasi yang rileks ya. Kemudian memejamkan mata, rasakan seluruh tubuh, kita meditasi sebentar, panyunan ya. Nanti kalau saya bilang pinaringan apa, sebutlah apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dibutuhkan ya. Jadi kita rileks, tarik napas dari hidung, keluarin dari mulut, pelan-pelan, rasakan seluruh tubuh, teruslah rasakan seluruh tubuh. Saya akan membacakan satu mantra tentang panyunan ya. Yang sedang susah, yang sedang sulit ke ekonominya dan sebagainya, nanti mohonlah
kemudian yang sedang sakit dan sebagainya nanti rabalah mana yang sakit, atau mendoakan anak atau siapa yang ada di lingkungannya ya. Jadi kita mulai ya, tarik napas ya, hembuskan napas melalui mulut, terus rasakan jempol kaki, rasakan terus naik, 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 naik terus, rasakan, rileks ya, rileks ya. Sir hening gaib hening sir kuhono ciptaku dadi. Sir daya gaib daya sir kudaya ciptaku handayani. Sir hening gaib hening sir kuhono ciptaku dadi. Sir daya gaib daya sir kudaya ciptaku handayani. Sir hening gaib hening sir kuhono ciptaku dadi. Sir daya gaib daya sir kudaya ciptaku handayani. Sir hening gaib hening sir kuwono ciptaku dadi. Sir daya gaib daya sir kudaya ciptaku handayani. Sir hening gaib hening sir kuwono ciptaku dadi. Sir daya gaib daya sir kudaya ciptaku handayani. Sir hening gaib hening sir kuwono ciptaku dadi. Sir daya gaib daya sir kudaya ciptaku pinaringan. Sebutkan apa permintaan Anda semua. Sir hening gaib hening sir kuwono ciptaku dadi. Sir daya gaib daya sir kudaya ciptaku pinaringan. Apa? Sebutkan. Sebutkan panyuwunan, permintaan masing-masing, doa, afirmasi positif ya. Sambil tenang, yang sakit, peganglah yang sakit sambil pinaringan kesembuhan ya, memohon kesembuhan. Yang dalam keadaan ekonomi tidak baik ya mohonlah bahwa nanti akan diberikan berkah ya, dan seterusnya semua itu ya. Marilah kita tirukan, sekarang tirukan ya. Tirukan ya. Asih Allah mukjizat lan berkah lumintu datan ana rote saking karsa lan panguwasaning Gusti Allah. Asih ing Allah mukjizat lan berkah lumintu datan ana rote saking karsa lan panguwasaning Gusti Allah. Jadi itu maksudnya adalah bahwa kasih Tuhan, kasih Allah itu mendatangkan mukjizat dan berkat yang tidak henti-hentinya, tidak pernah asat atau tidak pernah berhenti ya, dari kuasa dari Tuhan sendiri. Jadi Sastro Jendro itu adalah monoteisme. Sastro Jendro adalah menyembah satu Tuhan. Jadi semuanya rileks dan kemudian kita akui diri kita. Aku iki urip, uripku cahyaning Gusti Allah. Iki ragaku. Sebut nama 3 kali, iki jenengku. Jadi ini merupakan satu pengakuan bahwa saya ini hidup. Aku iki urip ya. Hidupku adalah cahaya Tuhan. Aku iki uripku cahyaning Gusti Allah. Iki ragaku, ini badanku. Yang membedakan orang lain, ini badanku. Dan ada lagi yang membedakan orang lain, iki jenengku, ini namaku. Sebut nama 3 kali. Tidak ada suatu ajaran yang mau menyebutkan nama kita sendiri. Kita memanggili nama kita sendiri. Ya, aku iki urip, uripku cahyaning Gusti Allah. Iki ragaku, iki jenengku. Sebutkan. Siapa namamu 3 kali. Sudah selesai, tarik napas dalam-dalam, hembuskan napas melalui mulut, tiupkan kedua belah tangan yang sedang menengadah, kemudian tangan mengusap seluruh tubuh, seolah-olah mengusap seluruh tubuh. Silakan. Saya kira begitu. Oke, jadi
Zoom ini sudah ditutup sama Pak Wiro. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, ya, sobat-sobat budaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.